PJS Bupati Batanghari meminta seluruh unsur Forkompinda untuk bisa melakukan mitigasi di wilayah rawan terjadi banjir. Polda Jambi tetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus penjualan BBM ilegal. BPBD Kabupaten Tebo meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan juga longsor. Selamat sore pemirsa, hari ini Selasa 5 November 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen Pilkada 2024. Saudara, jelang Pilkada serentak 2024, unsur Forkopimda dan KPU Provinsi Jambi maupun Batanghari melakukan pertemuan sekaligus pemantauan kesiapan penyelenggaraan Pilkada. Salah satunya terkait mitigasi lokasi rawan banjir. Kami juga ingin menyampaikan. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, unsur Forkopimda Provinsi Jambi maupun Kabupaten Batanghari melakukan pertemuan dan pemantauan kesiapan penyelenggaraan Pilkada pada 27 November mendatang. Tujuan pertemuan ini untuk memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan Pilkada. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan tersebut yakni terkait pemetaan wilayah rawan banjir. Hal ini dikarenakan potensi curah hujan di bulan November yang sudah sering terjadi. Penjabat sementara Bupati Batanghari Arif Budiman minta seluruh camat, lurah maupun kepala desa untuk segera melakukan mitigasi di wilayah rawan banjir, guna menjamin proses pemilihan di TPS berjalan lancar. Minta untuk Pak Camat dan Pak Lurah maupun Pak Kades sering berkoordinasi dengan PPS, PPK dan KPPS terkait dengan lokasi daerah-daerah langganan TPS yang dikhawatirkan. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menjamin proses demokrasi di Batanghari berjalan dengan baik dan terhindar dari gangguan sosial maupun bencana alam. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan masyarakat dilibatkan dalam proses penyortiran maupun juga pelipatan surat suara untuk pemilihan Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Petugas pun juga diminta untuk bisa lebih teliti pada saat melakukan penyortiran lembaran surat suara. KPU Kabupaten Muaro Jambi akhirnya mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilbub. 220 masyarakat yang tinggal di sekitar kantor KPU dilibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang berlangsung di gedung BKD Muaro Jambi. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan, gedung ini dipilih menjadi tempat proses pelipatan surat suara karena memiliki ruangan yang luas dan jauh dari keramaian. Dalam proses penyortiran, petugas diminta untuk cermat dalam memilih dan memilah lembaran kertas surat suara. Tadi sudah mengarahkan kepada para petugas untuk melakukan sortir lipat itu supaya sebelum melakukan lipat itu disortir dulu dan dicek betul-betul daripada hasil surat suaranya itu supaya tidak ada noda ataupun robek. Surat suara Pilbub tersimpan dalam 110 dus, di mana masing-masing dus terdapat 304 lembar surat suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo menemukan 35 surat suara pemilihan bupati rusak atau tidak layak digunakan. Surat suara yang rusak itu tidak langsung dimusnahkan, namun diidentifikasi dan dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi. 2 hari melakukan penyortiran dan pelipatan, KPU Kabupaten Bungo menemukan 35 surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati yang rusak atau tak layak digunakan. Kerusakan surat suara itu salah satunya disebabkan potongan surat suara yang tak simetris, terdapat kerutan, dan akurasi warna yang tidak bagus serta buram. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, surat suara yang rusak itu tidak langsung dimusnahkan, namun diidentifikasi dan dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi.
pelipatan surat suara dan sortir surat suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo kemarin per tadi malam sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai dilipat dan sudah selesai disortir. Nah sekarang lagi mereka beberapa jumlah yang kurang kirim, termasuk juga jumlah yang besar, untuk nanti dilakukan usulan ulang untuk dipenuhi kembali, sehingga nanti jumlah surat suara yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Hingga saat ini, KPU Bungo baru menerima 266.661 lembar surat suara. Dari jumlah kebutuhan 270.586 lembar surat suara. Mugriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, hampir semua logistik Pilkada 2024 saat ini telah tiba di KPU Tanjung Jabung Timur. Namun, hanya formulir C dan juga perlengkapan TPS yang saat ini masih dinantikan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir menerima seluruh logistik yang diperlukan untuk gelaran Pilkada 27 November 2024 mendatang. Hingga 22 hari jelang pemungutan suara, hanya ada 2 jenis logistik saja yang belum tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro, mengatakan, 2 logistik tersebut berupa formulir C baik jenis salinan maupun plano, serta alat perlengkapan tempat pemungutan suara. Logistik tersebut diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, pihak KPU tengah melakukan pengepakan surat suara maupun logistik lainnya ke dalam sampul amplop. Sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara untuk didistribusikan ke 507 TPS, kegiatan pengepakan dilakukan oleh internal KPU. KPU berharap Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tinggi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengawasan ketat dilakukan Polres Muaro Jambi di lokasi penyortiran dan pelipatan kertas surat suara. Masyarakat yang terlibat dalam pelipatan dilakukan pemeriksaan intensif. Kepolisian Resor Muaro Jambi memperketat lokasi penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati pemilihan kepala daerah serentak 2024. Terdapat 10 petugas yang ditempatkan di lokasi kegiatan pelipatan surat suara yang berlangsung di salah satu gedung milik PKD Muaro Jambi. Sebelum masuk ke ruangan, masyarakat yang terlibat dalam penyortiran dan pelipatan surat suara satu persatu diperiksa petugas. Pemeriksaan ini untuk memastikan mereka yang terlibat dalam penyortiran surat suara tidak membawa makanan, korek api, pena, maupun benda tajam yang dapat merusak kertas surat suara. Kepala Bagian Operasi Polres Muaro Jambi AKP Rodi Hambali mengatakan, selain petugas yang melakukan pengamanan di dalam ruangan, Polres juga menerjunkan 7 orang anggota termasuk perwira untuk penjagaan gedung yang menjadi tempat penyortiran dan pelipatan surat suara. Penjagaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat menghambat dalam proses pelipatan surat suara. 10 personel itu 8 polwan, 2 polki. Itu untuk khusus untuk pengamanan dalam kegiatan pelipatan suara. Sedang itu kan sudah ada 6. Nah, kan di KPU 6, di gudang khusus logistik 6 BKD. Masyarakat yang terlibat dalam penyortiran dan pelipatan kertas surat suara diberi tanda kartu ID card. Bagi mereka yang tidak memiliki ID card, tidak dibenarkan untuk masuk ke ruangan pelipatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Pilkada serentak di tahun ini, Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi mengajak seluruh pihak untuk ikut bersama-sama menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada. Meski berbeda pilihan, namun hal itu diklaim merupakan sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi. Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 27 November mendatang menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi usai menghadiri acara pertemuan dan pemantauan kesiapan Pilkada bersama unsur Forkopimda pada Senin kemarin. Rahmat Hasrofi mengimbau seluruh masyarakat dapat menjaga kondusivitas Pilkada serentak dengan tidak menciptakan isu-isu negatif yang dapat memicu konflik. Meski berbeda pilihan, namun hal itu diklaim merupakan suatu yang wajar dalam proses demokrasi. Sama-sama Kabupaten Batanghari, sebentar lagi kita mengadakan Pilkada serentak 27 November.
Sama-sama kita jaga kondusivitas, menciptakan pemilu yang adil, aman, rahasia, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu pilkada serentak ini menjadi pemilu yang integritas. Rahmat Asrofi berharap penyelenggara pemilu juga dapat melakukan evaluasi terhadap jajarannya dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi pada pemilu 14 Februari lalu agar persoalan yang sama tidak terulang kembali saat pilkada serentak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJS Gubernur Jambi melanjutkan roadshow pemantauan kesiapan pilkada ke Kabupaten Sarolangun. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, masih dalam segmen Pilkada 2024. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan Pilkada 2024 ke Kabupaten Sarolangun. Kegiatan ini merupakan upaya memastikan kesiapan Pilkada. Usai melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari, Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan kegiatan serangkaian pertemuan atau roadshow pemantauan kesiapan pilkada yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi untuk menyambangi Kabupaten Sarolangun. Kegiatan pemantauan pilkada ini diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Sarolangun dan pihak penyelenggara pilkada daerah di ruang pola kantor Bupati. Pemantauan kesiapan pilkada kemudian dilanjutkan dengan meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Sarolangun guna melihat secara langsung kesiapan logistik surat suara, kotak suara, maupun perlengkapan pilkada lainnya. Sudirman mengatakan pelaksanaan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan pilkada diupayakan pemerintah bersama Forkopimda Provinsi Jambi untuk memastikan penyelenggaraan pilkada baik gubernur maupun bupati dapat diselenggarakan dengan lancar. Meminimalisir potensi persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan pilkada menjadi strategi penting yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Memaksimalkan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak juga dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam memilih. Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesiapan pemerintah Kabupaten Sarolangun dan juga penyelenggara dan pengawas serta pengamanan pilkada yang dalam paparan tadi menyatakan sudah cukup siap untuk melaksanakan pilkada serentak 2024. Membangun upaya bersama dalam menciptakan kesiapan pilkada merupakan bagian penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Trendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. PJ Sekda Kabupaten Sarolangun Dedi Henry menerima serangkaian pertemuan roadshow PJ Gubernur Jambi Sudirman dalam memantau persiapan pilkada di tahun ini. Dan dalam arahannya, Sudirman mengimbau agar aparatur sipil negara yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk bisa bersikap netral dan juga profesional pada saat pesta demokrasi berlangsung. Usai melakukan serangkaian pertemuan roadshow ke Kabupaten Bungo dan Tebo, Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan roadshow ke Kabupaten Sarolangun. Roadshow ke kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi ini bertujuan untuk memantau persiapan pilkada serentak tahun 2024. Dalam roadshow-nya ke Kabupaten Sarolangun, Sudirman melakukan rapat koordinasi persiapan pilkada serentak bersama pemerintah kabupaten dan Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Selain melaporkan kondisi dan persiapan pilkada, masing-masing pihak juga melaporkan kendala terkini tahapan pilkada serentak tahun 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, pemerintah kabupaten bersama Forkopimda serta penyelenggara pemilu telah memetakan sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam Kamtibmas dan kelancaran tahapan pemilu termasuk distribusi logistik. Pada tahun 2023 lalu telah menandatangani NPAD dengan Bawaslu KPU. Hari ini Pak Gubernur izin kami melaporkan bahwa Sarolangun telah mengandalkan dana hibah bagi KPU itu lebih kurang 28.339 juta
Kemudian ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu 11 miliar, kemudian dari tahap kedua 17 miliar. Kemudian juga kita mengadakan untuk Bawaslu, ini lebih kurang 9,9 miliar. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Roadshow ini merupakan persiapan teknis yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan seluruh daerah siap menghadapi tantangan demi menjaga proses demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Dan dari kepolisian dan juga TNI, termasuk juga jajaran pemerintah dan Forkompimda yang sudah siap untuk melaksanakan pilkada 2024 ini. Kemudian barangkali tadi saya menambahkan saja beberapa catatan Bapak Bu yang mungkin bisa diantisipasi, bisa disikapi. Pertama, tolong betul penyelenggara maupun pengawas selalu berkoordinasi dengan. Sudirman mengimbau agar ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun bersikap netral dan profesional saat penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten Sarolangun beserta Forkopimda jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Sudirman minta penyelenggara pemilu menjaga integritas serta menjunjung tinggi netralitas. Usai melaksanakan rapat koordinasi bersama pihak terkait, penjabat sementara Gubernur Jambi didampingi penjabat Sekretaris Daerah Sarolangun langsung meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Sarolangun yang berada di Gedung Indoor Tenis Gor Sarolangun. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan penyelenggara menjelang Pilkada 27 November mendatang. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, dari hasil kunjungan ini kondisi gudang logistik sangat baik. Namun pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu harus tetap mengantisipasi terjadinya potensi kerusakan logistik, mengingat saat ini memasuki musim penghujan. Selain itu, integritas dan netralitas menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran pilkada sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Kemudian kita juga harus memonitor kembali, belajar dari pengalaman waktu Pileg dan Pilpres kemarin. Seperti karena kondisi sedang musim hujan, musim banjir, harus diantisipasi juga. Ya. Jangan sampai ada keterlambatan dalam distribusi logistik. Jangan sampai ada keterlambatan membuka TPS. Ini penting disikapi. Dan yang menjadi penting adalah netralitas dan integritas penyelenggara. Mudah-mudahan bisa konsisten dan komitmen sehingga pilkadanya betul-betul jurdil dan juga demokratis. Dari hasil survei, saat ini Provinsi Jambi masuk kategori 4 daerah teraman dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Diharapkan seluruh kabupaten kota dapat saling menjaga ketertiban agar pilkada di Provinsi Jambi tetap terkendali, aman, dan kondusif. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJS Gubernur Jambi Sudirman juga melakukan serangkaian pertemuan roadshow pemantauan kesiapan pilkada ke Kabupaten Batanghari. Selain melakukan rakor bersama Forkompimda, pada kegiatan tersebut juga turut dilakukan peninjauan gudang logistik di kantor KPU Kabupaten Batanghari. Usai melaksanakan serangkaian pertemuan roadshow ke Kabupaten Bungo dan Tebo, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman kembali melanjutkan roadshow kesiapan pilkada serentak tahun 2024 ke Kabupaten Batanghari. Roadshow diawali rapat koordinasi bersama Forkopimda Kabupaten Batanghari, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan gudang logistik di kantor KPU Kabupaten Batanghari. Sudirman mengatakan, roadshow pemantauan kesiapan pilkada dilakukan Forkopimda Provinsi Jambi dalam upaya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada di daerah. Mengantisipasi kendala maupun persoalan yang muncul pada pelaksanaan pilkada harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pilkada dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Mengoptimalkan kesiapan pilkada di daerah baik logistik maupun keamanannya menjadi bagian penting dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas. Dari paparan Kapolres, Papung, KPU, Bawaslu, Pak Kajari, juga dari Ketua DPRD, optimistis bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, aman, dan terkendali. Artinya mereka semua sudah siap
untuk melaksanakan kegiatan Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari. Melalui persiapan maksimal yang telah diupayakan Forkopimda Batanghari maupun pihak penyelenggara daerah, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melakukan serangkaian pertemuan roadshow di Kabupaten Batanghari. Dalam roadshow-nya di Kabupaten Batanghari, Sudirman mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak meski terdapat pasangan calon tunggal. Sebagai persiapan terus dimaksimalkan pemerintah Provinsi Jambi untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya melakukan serangkaian pertemuan roadshow ke setiap kabupaten kota. Usai roadshow ke Kabupaten Sarolangun, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan roadshow-nya ke Kabupaten Batanghari. Sudirman mengatakan meski pilkada serentak di Kabupaten Batanghari diikuti pasangan calon tunggal, namun hal itu diharapkan tidak menyurutkan semangat masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Masyarakat terkait dengan calon-calon yang mendaftar. Tapi yang menjadi penting adalah bagi calon tunggal ini, kami sesungguhnya berharap agar partisipasi pemilihnya bisa meningkat dibandingkan dengan pemilihan legislatif ya. Gunakan hak pilihnya secara baik, pilih menurut hati nurani. Sudirman menambahkan untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi hanya diikuti calon tunggal. Status petahana yang dimiliki calon tunggal dianggap sebagai faktor utama yang membuat mereka tidak memiliki pesaing dalam pilkada serentak tahun 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan tahapan pilkada yang nantinya akan diselenggarakan di tanggal 27 November tinggal menghitung hari lagi. Untuk itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada masyarakat agar ikut andil dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan pilkada serentak berlangsung. Bawaslu Kota Sungai Penuh tak hentinya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan pelanggaran tahapan pilkada serentak. Koordinator Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, berbagai pelanggaran yang sering terjadi saat pilkada di Sungai Penuh yakni pelanggaran netralitas ASN, pengerusakan baliho, melakukan penghadangan bagi paslon yang telah memenuhi syarat untuk melakukan kampanye dan black campaign. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya temuan pelanggaran tahapan kampanye harus melengkapi seluruh bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. Kami dari Bawaslu Kota Sungai Penuh menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil andil dalam partisipasi mengawasi pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024 ini. Salah satu perannya yaitu untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang ada di tempat tinggalnya, seperti misalnya melaporkan yang berkaitan dengan perusakan alat peraga kampanye. Iin juga menambahkan segala bentuk pelanggaran tahapan pilkada serentak telah diatur dalam peraturan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti jika semua bukti telah memenuhi syarat dan terbukti kebenarannya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan dan memutuskan jadwal debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Debat yang akan digelar pada 10 November itu mengusung tema tata kelola pemerintah yang baik dan sosial budaya. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat kedua serta tim panelis debat calon wakil gubernur Jambi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Penetapan ini sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 99 tahun 2024 tentang penetapan tim panelis debat publik atau debat terbuka kedua calon wakil gubernur Jambi tahun 2024 serta keputusan KPU Provinsi Jambi nomor 97 tahun 2024 tentang tema, subtema, dan indikator debat publik atau debat terbuka calon wakil gubernur Jambi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan, debat terbuka kedua yang akan dilaksanakan pada Minggu 10 November 2024 itu akan digelar di Abadi Convention Center Jambi dengan tema tata kelola pemerintahan yang baik dan sosial budaya.
Tema ini diharapkan dapat menggali lebih dalam visi, misi, serta solusi yang ditawarkan calon terkait pengelolaan pemerintahan dan isu-isu sosial budaya di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Berada di urutan ke-9 terbaik, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi gelar pembinaan kehumasan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Kanwil Kemenkumham Jambi dan juga jajaran menggelar pembinaan kehumasan dan pada saat ini Kanwil Kemenkumham Jambi berada di urutan ke-9 terbaik untuk bidang kehumasan se-Indonesia. Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi dan jajaran Senin kemarin menggelar pembinaan kehumasan di Aula Kantor Kemenkumham Jambi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu bertujuan untuk meningkatkan profesional kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi dan unit pelaksana tugas jajaran. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Eliuzar, mengatakan, berbagai kegiatan telah dilakukan Kemenkumham Jambi untuk meningkatkan profesional kehumasan di lingkungan Kemenkumham Jambi dan jajaran, termasuk salah satunya dengan mendatangkan pemateri dari organisasi PWI Provinsi Jambi dan Biro Antara. Pemateri tersebut sengaja didatangkan langsung untuk memberikan materi ilmu kehumasan dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bidang humas di wilayah Kanwil Kemenkumham Jambi. Saat ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi berada di urutan 9 terbaik di bidang kehumasan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini yang pasti meningkatkan profesional dari humas kita, khususnya humas Kumham Jambi. Makanya itu dalam rangka meningkatkan profesional, kita lakukan berbagai kegiatan, diantaranya itu pelatihan, yang kita undang narasumbernya itu langsung daripada profesional ya, dari PWI Kota, PWI Provinsi, maupun dari Biro Antara. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kehumasan dalam memberikan informasi maksimal di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi kepada masyarakat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Meski cuaca ekstrim, namun harga beras di Kabupaten Kerinci saat ini masih tetap stabil. Informasi selengkapnya saudara kami jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Polda Jambi saat ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Ke-6 orang tersangka tersebut memiliki perannya masing-masing dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Ke-6 tersangka kasus penjualan BBM bersubsidi ilegal tersebut yakni inisial AR dan AY, sopir dan kernet mobil tangki Pertamina PT El Nusa Petrofin, NF sopir pengganti, RD penghubung antara penjual dan pembeli serta DS dan JA pembeli. Dari hasil pemeriksaan ke-6 tersangka, aktivitas jual beli BBM bersubsidi ini berlangsung selama 1 tahun. Setiap melakukan transaksi, sopir dan kernet sopir menurunkan 5 jerigen BBM bersubsidi dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 liter. Satu jerigen BBM bersubsidi dijual seharga Rp250.000 kepada DS dan JA. DS dan JA merupakan pembeli yang dikenalkan kepada sopir truk tangki oleh RD. Dan yang perlu diketahui, JNA ini menutupi kedoknya dengan yang bersangkutan membuka agen LPG. Jadi begitu kita lakukan penggeledahan di sana, kita masuk, ternyata itu adalah agen LPG. Kemudian kita ke belakang rumah lagi, dan di pekarangan ternyata menyimpan beberapa
BBM ini sebagian yang di depan rekan-rekan ini sebagian BBM yang ada. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Tebo mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. Seluruh peralatan dan personel siap diturunkan saat terjadi bencana banjir atau longsor. Memasuki puncak musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mulai mempersiapkan diri, baik dari peralatan maupun personel. Hal ini bentuk dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir dan longsor atau bencana hidrometeorologi. Pemeriksaan peralatan telah dilakukan baik dari perahu karet, kapal cepat, mobil, dan peralatan lainnya. Pihaknya juga akan menyerahkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan November hingga Desember, sehingga potensi banjir dan tanah longsor dapat terjadi. Antisipasi bencana hidrometeorologi, kami juga sudah mendapat surat edaran dari BMKG Jambi, intinya bahwa puncak dari musim hujan itu diperkirakan bulan November dan Desember. BPBD juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir dan longsor, agar saat terjadi bencana tidak menimbulkan korban jiwa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Meski cuaca ekstrim saat ini, namun harga beras di Kabupaten Kerinci masih tetap stabil. Hal tersebut disebabkan masa panen petani dilakukan dengan cara yang bervariasi, sehingga persediaan gabah tercukupi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski cuaca ekstrim seringkali mempengaruhi hasil panen di banyak daerah, namun di Kabupaten Kerinci harga beras masih tetap dalam kondisi stabil. Hal ini disebabkan oleh pola panen petani sawah yang bervariasi atau tidak seragam, sehingga selalu ada suplai gabah yang berkelanjutan dari para petani. Dengan adanya rotasi waktu panen, persediaan gabah tetap terjaga dan ketersediaan beras di pasar lokal juga mencukupi. Salah seorang pemilik penggilingan padi, Walhadi yang sekaligus pedagang beras di Desa Dusun Baru Siula, Kabupaten Kerinci mengatakan, meskipun cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Kerinci, namun harga beras masih tetap stabil, yakni berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Walaupun cuaca agak mendung, saat ini harga beras tetap stabil. Harga beras itu padi unggul, maksimal itu satu kaleng itu 200.000. Setiap 2 bulan itu kita wajib ada panen. Kalau tidak di Selat Mukai, Selat Gedang. Habis itu Selat Panjang. Sekarang ini untuk mumpuk panen lagi. Tetap harga beras 200 per kaleng. Dengan harga yang relatif stabil, dapat menjadi indikator bahwa pasokan beras di daerah Kabupaten Kerinci masih tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya kenaikan harga yang signifikan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga daging ayam broiler di Kabupaten Tebo melonjak drastis. Dari Rp30.000 per kilogram, kini naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga daging ayam broiler di Kabupaten Tebo melonjak tinggi. Naiknya harga ayam tersebut disebabkan karena kurangnya pasokan di tingkat pedagang. Salah satunya di Pasar Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Harga daging ayam broiler mencapai Rp40.000 per kilogram. Sementara harga eceran sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam, Lindawati, mengatakan, naiknya harga daging ayam juga berdampak pada jumlah penjualan ke masyarakat. Biasanya pedagang mampu menjual 1,5 pikul daging ayam, kini penjualan kurang dari sepikul. Pedagang berharap ada peran pemerintah Kabupaten Tebo dalam menstabilkan harga, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 34 madrasah sanawiyah sekota Jambi saat ini telah mengikuti ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah. Kegiatan yang digelar di MTS Negeri 2 Kota Jambi ini diikuti antusias oleh seluruh peserta.
Ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma merupakan ajang kompetisi bagi siswa-siswi madrasah yang berbakat, baik seni maupun olahraga. Aksioma digelar untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik madrasah untuk menyalurkan bakatnya dengan harapan akan meraih prestasi yang optimal. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Abdul Rahman, saat membuka Aksioma di MTS Negeri 2 Kota Jambi. Abdul Rahman mengatakan ajang ini tak hanya sekedar kompetisi, namun juga sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerja keras, dan kebersamaan kepada para siswa-siswi. Aksioma diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berbakat yang dapat diorbitkan untuk berprestasi baik di tingkat nasional bahkan dunia. Kegiatan ini besar sekali manfaatnya. Yang pertama, sebagai ajang untuk bersilaturahim antar madrasah dan anak-anak. Yang kedua, ini kesempatan untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan anak, skill anak, keterampilan anak di bidang seni dan olahraga. Kemudian yang terakhir, dengan ada prestasi ini nanti insya Allah akan menjadi putusan dari Kota Jambi, Provinsi Jambi untuk tingkat nasional. Kepala MTS Negeri 2 Kota Jambi Ahmad Syukri mengatakan, Aksioma merupakan ajang untuk membangun silaturahmi dan wahana untuk mencetak atlet-atlet berprestasi di bidang olahraga dan seni. Tak hanya itu, Aksioma juga merupakan ajang untuk menguji keterampilan dan wawasan bagi siswa dan siswi madrasah sekota Jambi, yang nantinya diharapkan dapat berlaga di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Pada hari ini kita melaksanakan pembukaan Aksioma pertama di MTS 2 Kota Jambi. Aksioma ini adalah merupakan ajang kompetensi seni dan olahraga untuk seluruh MTS Kota Jambi. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah sebagai ajang kreativitas, mencari bakat anak-anak kita di kemudian hari yang nantinya akan kita giring anak-anak kita itu mencari bakat-bakat yang andal maju ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini diikuti 34 MTS sekota Jambi dengan jumlah peserta mencapai 1.248 orang. Ajang tahunan ini memperlombakan cabang lomba bulu tangkis, bola voli, tenis meja, futsal, tilawah Quran, tahfiz Quran, qodmil Quran, dan tari kreasi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.